Menolak diremehkan, JIJ samakan timnas Indonesia layaknya Arab Saudi saat tumbangkan Argentina. Tak mau gegabah, Sintayong akui kualitas individu Arab Saudi berkat Mancini. Misi balas dendam Roberto Mancini, tekad kalahkan Indonesia untuk bertahan di timnas Arab Saudi. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia JIJ menyatakan rasa optimismenya jelang melawan Arab Saudi malam nanti. Ya, JIJ menjadi perwakilan pemain timnas Indonesia yang menemani Sintayong di konferensi pers pralaga melawan Arab Saudi. Pemain Venezia itu tetap menghormati Arab Saudi sebagai lawan, namun ia yakin timnas Indonesia mampu meladeni Arab Saudi yang di atas kertas sangat diunggulkan. JIJ pun mencontohkan Arab Saudi saat melawan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu, di mana Grand Falcon memenangi laga dengan skor 2-1. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola, begitu juga timnas Indonesia yang bisa saja mengalahkan Arab Saudi di laga nanti. Untuk laga nanti, tentu kita tahu Arab Saudi adalah tim yang sangat bagus. Mereka sangat berkualitas dan juga banyak pengalaman, juga banyak diisi pemain yang bagus dari klub yang bagus. Tetapi ini sepak bola. Saya tahu 2 tahun yang lalu Arab Saudi melawan Argentina, dan kita semua tahu bagaimana mereka mengalahkan Argentina, ujar JIJ. Ini adalah kesempatan yang bagus buat kita. Kita tergabung di grup yang kompetitif, jadi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kita bisa meletakkan Indonesia karena pada akhirnya kita bermain tanpa beban. Tentu kami punya target. Di tim ini semuanya bersatu untuk itu. Inilah sepak bola, semua bisa terjadi, jelas JIJ. Dalam konferensi pers, JIJ juga sempat ditanya mengenai kehadiran Saud Abdul Hamid di Serie A. Pemain Arab Saudi tersebut menyusul JIJ sebagai pemain dari Asia yang akan berlaga di kasta tertinggi sepak bola Italia. Salim baru saja bergabung dengan AS Roma, dan bila dimainkan, ia akan jadi orang pertama Arab Saudi yang berlaga di Serie A. JIJ mengungkapkan jika ia merasa bangga karena semakin banyak pemain Asia yang bermain di Serie A. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang menghargai kualitas individu Arab Saudi dan kepemimpinan Roberto Mancini jelang laga pertama putaran ketiga. Hal itu diungkapkan Sintayong dalam konferensi pers jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi malam ini. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia kalah jauh dari Arab Saudi yang menempati ranking 56 dunia, sementara skuad Garuda berada di posisi ke-133 dunia. Berkaca dari hal itu, timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk meladeni permainan Arab Saudi yang dipimpin Roberto Mancini. Apalagi tim berjuluk The Grand Falcons itu diketahui belum pernah kalah ketika bermain di Stadion King Abdullah Sport City. Berkat catatan apik tersebut, Sintayong menghargai kualitas permainan yang dimiliki Arab Saudi baik dari segi individu maupun tim. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga memuji kepemimpinan Roberto Mancini yang dinilai membuat Arab Saudi akan bermain lebih rapi saat menghadapi timnas Indonesia nanti. Untuk Arab Saudi, performa sangat baik. Saya sangat menghargai individual teknik dari para pemain mereka. Ditambah leadership dari Mancini, saya yakin akan membuat tim Arab Saudi akan lebih terorganisir dalam permainan, ujar Sintayong. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia diharapkan dapat mencuri poin demi menjaga asa lolos ke putaran keempat kualifikasi. Karena untuk lolos langsung dari putaran ketiga ini sulit, walaupun tidak ada yang mustahil. Seperti yang diketahui, kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus timnas Indonesia. Ya, kejutan itu datang dari sosok Martin Paes. Sebelumnya, nama Martin Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana melawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh AFC. Namun, debut Martin Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh laman resmi PSSI. PSSI mengonfirmasi bahwa Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah Rabu kemarin.
Martin Paes pun angkat bicara usai bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans timnas Indonesia. See you tomorrow, Garuda fans. Seorang supporter sepak bola asal Amerika Serikat memberi reaksi setelah melihat Martin Paes latihan bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pada Agustus lalu, FIFA telah memberi restu agar Martin Paes bisa berganti federasi dari Belanda ke Indonesia, dan karena itu dia bisa tampil di bulan September ini. Pergantian federasi tersebut nyatanya membuat kaget penikmat sepak bola Amerika Serikat, seperti yang diungkap oleh salah satu dari mereka di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter. Akun X Seafood Boil yang merupakan orang Amerika Serikat membalas cuitan akun resmi MLS di media sosial X. Dia memperlihatkan keheranan karena mengira Martin Paes adalah orang Belanda. "Saya kira dia orang Belanda," ujar akun tersebut dalam cuitannya. Sebagai informasi, Paes memang lahir dan besar di Belanda, namun dia bisa dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia melalui neneknya yang lahir di Indonesia. Salah satu legenda sepak bola Arab Saudi, Khalil Al-Jayani, menganggap timnas Indonesia bukan pesaing kuat Grand Falcons di grup C babak ketiga kualifikasi. Sebab itu, Khalil yakin dengan skuad Arab Saudi saat ini, mereka lolos dengan mudah ke putaran final Piala Dunia. Perlu diketahui, Khalil memang salah satu legenda terhebat untuk sepak bola Arab Saudi. Prestasi terbaiknya tentu mengantarkan timnas Arab Saudi merebut gelar Piala Asia pertama pada 1984. Berbekal pengalaman yang banyak itu, Khalil Al-Jayani memprediksi timnas Arab Saudi bisa finish di dua besar pada grup C sehingga bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Ia bahkan melihat lawan perdana Arab Saudi di grup C, yakni timnas Indonesia, bukan pesaing yang kuat untuk Grand Falcons. Kendati demikian, Khalil tetap meminta para penggawa Arab Saudi untuk menghormati lawannya, sehingga Khalil mengharapkan Arab Saudi tetap menurunkan kekuatan terbaik saat menyambut timnas Indonesia. "Kami tidak bisa menganggap timnas Indonesia sebagai pesaing kuat untuk Arab Saudi di kualifikasi ini. Meski begitu, mereka tetap harus dihormati saat bertemu di lapangan. Keyakinan kita terhadap Allah yang sangat besar, begitu juga kepada tim kita untuk memenangkan pertandingan nanti. Saya berharap para pemain Arab Saudi bisa memainkan tugas mereka dengan baik. Bila bisa mengatasi tahap ini, maka mereka akan bermain di Piala Dunia 2026, ungkap Khalil. Pertemuan antara timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia bukan hanya sekedar pertandingan. Ini adalah ajang pembuktian dan balas dendam bagi pelatih Arab Saudi Roberto Mancini terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kisah ini berakar pada tahun 2016 ketika Mancini dipecat oleh Erick Thohir yang kala itu menjabat sebagai presiden klub Inter Milan. Momen itu terjadi setelah Mancini menjalani musim keduanya yang kurang memuaskan bersama Nerazzurri. Meski sempat membawa Inter finish di posisi 4 pada Liga Italia 2015-2016, tidak ada trofi yang berhasil diraih, membuat manajemen klub di bawah kendali Erick Thohir mengambil keputusan berat tersebut. Kini, takdir mempertemukan kembali kedua tokoh ini, namun kali ini dalam konteks yang berbeda. Mancini yang kini memegang kendali timnas Arab Saudi bertekad menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki taji. Sorotan tajam mengarah kepada Mancini yang hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan sebagai pelatih Arab Saudi sejak ditunjuk pada 2023. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi ujian krusial bagi pelatih berusia 59 tahun tersebut. Kekalahan melawan Indonesia, tim dengan peringkat FIFA terendah di grup C ini, bisa menjadi mimpi buruk bagi seorang Mancini.